Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikunjungi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023. Diketahui dari pertemuan tersebut Demokrat mantap ikut mendukung Prabowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, saudara, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah purnawirawan Jenderal TNI. Di antaranya mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dan mantan Komandan Jenderal Kopassus yakni Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Momen kebersamaan Prabowo, SBY, Wiranto, dan Agung Gumelar bukan tampak kali ini saja. Sebelumnya diketahui saudara pada acara peringatan ulang tahun ke-64 PPABRI, Persatuan Purnawirawan dan Waraikawuri TNI dan Polri tahun 2023 yang diselenggarakan di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat Selasa 12 September lalu, mereka juga tampak kompak. Bahkan Prabowo, SBY hingga Wiranto dan Agung Gumelar terlihat akrab saat menyanyikan lagu Manis dan Sayang yang dipopulerkan oleh Kesplus saat itu. Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Diketahui keputusan tersebut seusai Prabowo bertemu dengan Partai Demokrat beberapa waktu lalu, di mana pada tanggal tersebut bertepatan dengan pertemuan yang dilakukan oleh kedua partai. Dan diketahui saudara, kedua partai tersebut resmi bertemu dan di mana mengusung kedua partai, yakni Partai Demokrat menemui Prabowo pada Minggu 16 September 2023 lalu. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 21 September 2023. Diketahui saudara, keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 21 September mendatang, di mana pada tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya AHY mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik, yakni akankah AHY berpeluang kembali untuk menjadi cawapres. Hal itu mendapat tanggapan dari seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ia menilai meski Demokrat telah bergabung sebagai anggota baru KIM, AHY tetap tidak bisa, maksud kami, memiliki peluang untuk menjadi cawapres Prabowo. Ujang menilai kalkulasi politik dari KIM maupun Demokrat bukanlah menyandingkan AHY sebagai cawapres Prabowo, tetapi posisi lain seperti menteri jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ujang menganggap KIM telah memiliki beberapa pilihan cawapres Prabowo seperti Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, kemudian adapun Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid yakni Yeni Wahid. Lalu ketika ditanya alasan Demokrat bergabung ke KIM, Ujang menilai hanya ada satu alasan, yaitu tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi. Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengungkap pandangannya terkait dukungan Demokrat untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, dukungan tersebut tak memberi pengaruh apapun ke koalisi lain. Adi menyebut kemenangan kontestan saat Pilpres 2024 ditentukan oleh banyaknya dukungan masyarakat, bukan banyaknya dukungan partai politik.
Dua kongsi politik lain yakni PDIP dan kawan-kawan dan Partai Nasdem dan kawan-kawan saat ini pun terus berupaya untuk memperkuat dukungan kepada masing-masing baca pres yang mereka usung. Di sisi lain, ia berpandangan bergabungnya Demokrat ke dalam barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM merupakan sebuah pilihan mentok. Pasalnya, PDIP dinilainya tak terlalu berminat untuk berkoalisi dengan Demokrat. Demokrat disebutnya tak memiliki pilihan lain bergabung dengan KIM setelah AHY ditinggal Anies Baswedan. Sementara partai pimpinan AHY dinilai ingin reuni dengan Prabowo. Pasalnya 2 kali Pilpres, Demokrat selalu mendukung Prabowo. Diketahui dukungan Demokrat ke Prabowo disampaikan setelah SBY dan AHY datang ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023 sore. SBY menyatakan siap turun gunung untuk memberi dukungan. Partai Amanat Nasional, PAN, menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, Capres. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan hal tersebut dan memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Kata dia, dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM maka akan menjadi suatu hal yang menggembirakan seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung kata Viva, maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukung itu akan menambah basis konstituen koalisi. Selanjutnya, dengan adanya kerjasama antara PAN, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, secara empiris pernah terukir di Pilpres sebelumnya. Sehingga kata dia, tidak ada hambatan komunikasi dan kepentingan di antara anggota koalisi. Sebelumnya, Partai Demokrat mengisyaratkan bakal mengumumkan arah koalisi terkait pemilihan presiden, Pilpres, pada pekan depan. Hal itu menyusul keputusannya hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan nantinya keputusan tersebut bakal disampaikan secara terbuka kepada publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada Minggu 17 September 2023. Rupanya pertemuan itu belum dapat diartikan sebagai bentuk dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden 2024. Pasalnya menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satriojiwandono, dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo masih abu-abu, yakni pihaknya masih menunggu ketegasan dukungan dari Demokrat. Kendati demikian pertemuan kala itu berlangsung sangat terbuka, yakni pembahasannya terbilang bercanda namun serius. Meski begitu Budi Satrio menilai dalam pertemuan itu terlihat adanya kesamaan semangat dari SBY. Terkini Budi Satrio menekankan hubungan Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju dengan Demokrat akan terus berlanjut. Sementara itu Koordinator Juru Bicara Demokrat yakni Herzaki Mahendra Putra menyebut pertemuan SBY dengan Prabowo bukan sinyal dukungan maju sebagai capres. Menurut Herzaki, pertemuan kala itu sekedar silaturahim biasa. Sebelumnya pertemuan tersebut turut dihadiri 6 ketua umum partai politik pendukung Prabowo. Di antaranya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Lalu Ketua Umum Prima Agus Jabo, Ketua Umum PSI Giring Ganesa, dan Ketua Umum Garuda yakni Ahmad Rida Sabana juga hadir. Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 16 Agustus 2023 lalu. Diketahui saudara Prabowo telah menemui Partai Demokrat di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Keduanya sepakat yakni di mana AHY secara resmi bergabung dengan KIM dan mendukung penuh Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono pada Minggu 17 September lalu. Budi mengatakan setiap partai nantinya di dalam KIM akan menghormati posisi partainya masing-masing, termasuk Demokrat yang merupakan pendatang baru di koalisi pendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres tersebut. Budi mengatakan kondisi itu juga termasuk terkait penentuan cawapres atau pengajuan sosok cawapres. Hanya saja saat disinggung apakah Demokrat membawa nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres, Budi tidak membeberkan secara detail. Ia mengatakan perihal keputusannya nanti akan ditentukan oleh seluruh ketua umum parpol melalui musyawarah mufakat. Sebelumnya diketahui saudara Partai Demokrat mantap mendukung Capres Prabowo Subianto untuk melenggang di Pilpres 2024. Demokrat memilih KIM seusai merasa dikhianati oleh Anies Baswedan yang memilih Caimin sebagai cawapresnya. Kendati demikian, deklarasi secara resmi akan diumumkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY pada 20 September mendatang, yakni bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, ya mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Maaf nih, Pak, dan saya minta ditayangkan juga karena ini persoalan yang penting sekali karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita, Pak, tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti dua, dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak, tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan dua paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma, Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya, Pak, dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring, ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air, seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Iya Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Next. Nah, dimulai dengan 67. Tahun 67, 2/3 total lahan di Indonesia dikuasai oleh negara lewat kawasan hutan, dan setelah kawasan hutan dikasihlah kepada pengusaha. Padahal ada 25.000 lebih desa di dalamnya dan di sekitar hutan yang terkriminalisasi karena nggak punya sertifikat. Ya udah, itu nata negara, apa yang dia lakukan ilegal. Ya. Nah, memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria, tapi itu lamban banget Pak, tidak lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan di Indonesia dikuasai korporasi. Ya.
Karena ya itu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu. Ya. Nah, ini contohnya Pak, salah satunya. Total izin presiden swasta di Kaltim itu lebih luas. Next slide. Next slide. Yang Kaltim ya. Next slide lagi. Next slide lagi. Totalnya lebih luas. Total perizinan 13,8 juta. Luas daratan Kaltim cuma 12,7 juta. Lebih luas daripada provinsinya. Hampir semua itu konsesi, Pak. Nah, perizinan tambang apalagi di pulau kecil. Ini ada pulau, Pak. Taliabu di Maluku. Seluruhnya. Next slide. Seluruhnya. Ya itu nggak ada di slide itu, kebetulan saya tambahkan ya karena saya dapat data baru ini. Keindahan alamnya akan dikonversi menjadi tambang. Nah, semua ini menciptakan, next slide, konsentrasi kekayaan. 0,2% penduduk atau sekitar 460.000 orang menguasai 56% aset di Indonesia ini. Dan ini sebagian karena penguasaan lahan. Paradigm kedua, trickle down economy, di mana semua kebijakan negara itu mengarah kepada mendukung perusahaan. Next slide-nya, please. Ya. Terus satu lagi, dan ini menyebabkan itu banyak persoalan sebenarnya, Pak. Pemukiman kembali. Next slide, tidak bisa, yang secara paksa tidak bisa berhasil membuka pendapatan. Itu studinya World Bank, Mbak. 2001, 5 proyek bendungan besar ternyata tidak memberikan pendapatan yang menggantikan pendapatan pada rakyat yang tergusur. Belum lagi masalah kebakaran, kita akan lihat terus slide yang lain terusnya. Ini sudah dicatat. Selama 2023 ini ada ribuan titik api di kawasan konsesi perkebunan. Nah, slide selanjutnya. Jadi kesimpulan kami, Pak, siapapun yang akan menjadi pemimpin di semua level tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan tanpa merubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, ya mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikunjungi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023. Diketahui dari pertemuan tersebut Demokrat mantap ikut mendukung Prabowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, saudara, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah purnawirawan Jenderal TNI. Di antaranya mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dan mantan Komandan Jenderal Kopassus yakni Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Momen kebersamaan Prabowo, SBY, Wiranto, dan Agung Gumelar bukan tampak kali ini saja. Sebelumnya diketahui saudara pada acara peringatan ulang tahun ke-64 PPABRI, Persatuan Purnawirawan dan Waraikawuri TNI dan Polri tahun 2023 yang diselenggarakan di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat Selasa 12 September lalu, mereka juga tampak kompak. Bahkan Prabowo, SBY hingga Wiranto dan Agung Gumelar terlihat akrab saat menyanyikan lagu Manis dan Sayang yang dipopulerkan oleh Kes+ saat itu. Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang.
Diketahui keputusan tersebut seusai Prabowo bertemu dengan Partai Demokrat beberapa waktu lalu, di mana pada tanggal tersebut bertepatan dengan pertemuan yang dilakukan oleh kedua partai. Dan diketahui saudara, kedua partai tersebut resmi bertemu dan di mana mengusung kedua partai, yakni Partai Demokrat menemui Prabowo pada Minggu 16 September 2023 lalu. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 21 September 2023. Diketahui saudara, keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 21 September mendatang, di mana pada tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya AHY mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik, yakni akankah AHY berpeluang kembali untuk menjadi cawapres. Hal itu mendapat tanggapan dari seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ia menilai meski Demokrat telah bergabung sebagai anggota baru KIM, AHY tetap tidak bisa, maksud kami, memiliki peluang untuk menjadi cawapres Prabowo. Ujang menilai kalkulasi politik dari KIM maupun Demokrat bukanlah menyandingkan AHY sebagai cawapres Prabowo, tetapi posisi lain seperti menteri jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ujang menganggap KIM telah memiliki beberapa pilihan cawapres Prabowo seperti Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, kemudian adapun Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid yakni Yeni Wahid. Lalu ketika ditanya alasan Demokrat bergabung ke KIM, Ujang menilai hanya ada satu alasan, yaitu tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi. Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengungkap pandangannya terkait dukungan Demokrat untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, dukungan tersebut tak memberi pengaruh apapun ke koalisi lain. Adi menyebut kemenangan kontestan saat Pilpres 2024 ditentukan oleh banyaknya dukungan masyarakat, bukan banyaknya dukungan partai politik. Dua kongsi politik lain yakni PDIP dan kawan-kawan dan Partai Nasdem dan kawan-kawan saat ini pun terus berupaya untuk memperkuat dukungan kepada masing-masing baca pres yang mereka usung. Di sisi lain, ia berpandangan bergabungnya Demokrat ke dalam barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM merupakan sebuah pilihan mentok. Pasalnya, PDIP dinilainya tak terlalu berminat untuk berkoalisi dengan Demokrat. Demokrat disebutnya tak memiliki pilihan lain bergabung dengan KIM setelah AHY ditinggal Anies Baswedan. Sementara partai pimpinan AHY dinilai ingin reuni dengan Prabowo. Pasalnya, 2 kali Pilpres, Demokrat selalu mendukung Prabowo. Diketahui dukungan Demokrat ke Prabowo disampaikan setelah SBY dan AHY datang ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023 sore. SBY menyatakan siap turun gunung untuk memberi dukungan. Partai Amanat Nasional, PAN, menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, capres. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan hal tersebut dan memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Kata dia, dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM maka akan menjadi suatu hal yang menggembirakan seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, kata Viva, maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukung itu akan menambah basis konstituen koalisi. Selanjutnya, dengan adanya kerjasama antara PAN, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar,
secara empiris pernah terukir di Pilpres sebelumnya. Sehingga kata dia, tidak ada hambatan komunikasi dan kepentingan di antara anggota koalisi. Sebelumnya, Partai Demokrat mengisyaratkan bakal mengumumkan arah koalisi terkait pemilihan presiden, Pilpres, pada pekan depan. Hal itu menyusul keputusannya hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan nantinya keputusan tersebut bakal disampaikan secara terbuka kepada publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada Minggu 17 September 2023. Rupanya pertemuan itu belum dapat diartikan sebagai bentuk dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden 2024. Pasalnya menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satrio Jiwandono, dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo masih abu-abu, yakni pihaknya masih menunggu ketegasan dukungan dari Demokrat. Kendati demikian pertemuan kala itu berlangsung sangat terbuka, yakni pembahasannya terbilang bercanda namun serius. Meski begitu Budi Satrio menilai dalam pertemuan itu terlihat adanya kesamaan semangat dari SBY. Terkini Budi Satrio menekankan hubungan Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju dengan Demokrat akan terus berlanjut. Sementara itu Koordinator Juru Bicara Demokrat yakni Herzaki Mahendra Putra menyebut pertemuan SBY dengan Prabowo bukan sinyal dukungan maju sebagai capres. Menurut Herzaki, pertemuan kala itu sekedar silaturahim biasa. Sebelumnya pertemuan tersebut turut dihadiri 6 ketua umum partai politik pendukung Prabowo. Di antaranya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Lalu Ketua Umum Prima Agus Jabo, Ketua Umum PSI Giring Ganesa, dan Ketua Umum Garuda yakni Ahmad Rida Sabana juga hadir. Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 16 Agustus 2023 lalu. Diketahui saudara, Prabowo telah menemui Partai Demokrat di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Keduanya sepakat yakni di mana AHY secara resmi bergabung dengan KIM dan mendukung penuh Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono pada Minggu 17 September lalu. Budi mengatakan setiap partai nantinya di dalam KIM akan menghormati posisi partainya masing-masing, termasuk Demokrat yang merupakan pendatang baru di koalisi pendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres tersebut. Budi mengatakan kondisi itu juga termasuk terkait penentuan cawapres atau pengajuan sosok cawapres. Hanya saja saat disinggung apakah Demokrat membawa nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres, Budi tidak membeberkan secara detail. Ia mengatakan perihal keputusannya nanti akan ditentukan oleh seluruh ketua umum parpol melalui musyawarah mufakat. Sebelumnya diketahui saudara Partai Demokrat mantap mendukung Capres Prabowo Subianto untuk melenggang di Pilpres 2024. Demokrat memilih KIM seusai merasa dikhianati oleh Anies Baswedan yang memilih Caimin sebagai cawapresnya. Kendati demikian, deklarasi secara resmi akan diumumkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY pada 20 September mendatang, yakni bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, yang mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum.
terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Maaf nih, Pak, dan saya minta ditayangkan juga karena ini persoalan yang penting sekali, karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita, Pak, tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti dua, dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak, tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan dua paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama, itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma, Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya, Pak, dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu lihat persoalannya.
Setelah pertemuan Demokrat dengan Prabowo